Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddamnahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki ayunan tangan kita menuju masjid yang kita datangi hari ini, kita berkumpul pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik dari segala hari, pemimpin dari segala hari adalah hari Jumat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita bacakan hari ini di masjid ini akan dibawa oleh malaikat menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka perbanyaklah selawat. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, satu kali saja, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa quttas anhu sayyi'at, Allah ampunkan 10 kekhilafan dan kesalahan. Wa rufiyat lahu asyra darajat, dan Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang menyampaikan selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan umat manusia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih menikmati alam yang segar. Sawah-sawah masih ditumbuhi padi. Nagari kita, tempat kita masih ditumbuhi oleh jagung seluas sejauh mata memandang. Tapi apakah harta, tanaman kita, perkebunan kita akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kenapa demikian? Harta yang kita tanam, padi yang kita tanam, jagung yang kita tanam, yang kita pupuk dan kita rawat, apakah dia akan menolong kita di hadapan Allah? Pertanyakan pada diri kita masing-masing, untuk apa hasil perkebunan itu aku gunakan selama ini? Kemana hasilnya akan aku pergikan? Kemana hasilnya diarahkan? Maka pertanyakan pada diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih berikan kita rahmatnya melalui kesuburan tanah, melalui air yang berlimpah, melalui hasil panen yang banyak. Namun
coba pertanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah siapkah diri kita akan dihisab? Sudah siapkah diri kita akan dituntut dan ditanya di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita tanam, atas apa yang kita kerjakan ke sawah, ke ladang tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kaum itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah turunkan berkah dari langit, wal ard, dijatuhkan ke bumi, yaitu melalui hujan. Allah turunkan berkah melalui hujan. Namun Allah juga menumbuhkan tanaman, segala tanaman di atas bumi ini. Maka negeri kita, tempat kita adalah tempat yang subur, yang makmur. Maka jadikan perkebunan kita itu untuk menolong kita untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, apa yang telah kita lakukan untuk menghadap pada Allah. Karena dunia ini akan berakhir. Dunia ini adalah sementara, dunia yang fana sejenak dan sebentar saja. Apakah dunia ini menghantarkan kita untuk menuju kemenangan di hari akhirat atau tidak? Pertanyakan pada diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, tanyai dirimu hari ini sebelum diri kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menikmati apapun hasil alam. Namun saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Timur Tengah, jangankan mereka menikmati hasil perkebunan, jangankan menikmati internet, jangankan menikmati listrik, bernafas pun mereka susah hari ini. Lalu kalaulah kita memiliki uang yang banyak, harta berlimpah, kekayaan yang banyak, sedikit demi sedikit, tolong saudara kita yang menghadapi orang-orang yang kafir, Yahudi di Timur Tengah, di Palestina. Mereka disiksa, mereka dihina, mereka dibunuh, mereka diinjak. Namun yang akan menolong mereka adalah kita sebagai umat muslim. Kita seakidah dengan mereka, walaupun kita berbeda bangsa, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda tanah air, berbeda kebangsaan, namun kita satu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka adalah satu saudara seiman, seakidah dengan Tuhan, seakidah, seketuhanan dengan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman, tidak dikatakan seseorang itu bertakwa, hatta yuhibba li akhihi, sampai mereka sayang, sampai mereka cinta, sampai mereka peduli kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina, karena mereka adalah saudara, satu keyakinan dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kami yang tidak punya harta? Lalu bagaimana kami yang tidak kaya? Kalaulah kita menjadi seorang dai, seorang penceramah, seorang ustaz, sebarkan informasi-informasi terbaru di mimbar-mimbar, di meja-meja dakwah, di panggung-panggung dakwah. Sampaikan informasi tentang saudara kita yang ada di Palestina. Andaikan kita tidak bisa bertausiah, andaikan kita bukan seorang khatib, tapi kita hanyalah orang yang biasa-biasa saja, apakah kami tidak bisa beramal untuk Palestina? Bisa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Maka bantulah mereka, bantu dan tolong saudara kita yang ada di Palestina.
melalui doa. Tapi orang yang memiliki harta, mereka tidak bisa hanya sekedar menyampaikan doa saja, tapi mereka harus mengirimkan sebagian harta mereka melalui yayasan-yayasan yang terpercaya dan terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kumpulkan dana-dana, kumpulkan uang-uang kita. Beberapa hari yang lalu ketika kami di Bukit Tinggi, ketika kami lewat di suatu jalan, anak-anak kecil yang meminta sumbangan di tepi-tepi jalan. Untuk apa sumbangan itu mereka minta? Untuk apa mereka berpanas-panas terik siang jam 12? Mereka mau bertahan di teriknya matahari di siang yang panas. Mereka ingin membantu saudaranya yang ada di Palestina. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Andaikan ada orang-orang yang ingin menghancurkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Allah. Andaikan ada orang Yahudi yang ingin menutup Islam, menghancurkan Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Allah menyempurnakan kekuasaannya. Allah menunjukkan kuasa di atas kuasa yang besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cahaya Allah akan padam? Apakah cahaya Allah akan hilang? Apakah Islam ini tidak akan ada lagi di atas dunia? Tidak. Kenapa demikian? Beberapa abad yang lalu orang ingin menghancurkan Islam. Orang yang ingin menutup Islam. Isabella menutup Islam di Spanyol, menghancurkan Islam. Mustafa Kemal Atatürk di Turki, mereka menghancurkan umat Islam. Maka mati yang paling buruk adalah matinya Mustafa Kemal Atatürk. Kenapa demikian? Karena sakratul mautnya selama 6 bulan tak mati-mati. Itulah mati yang paling jelek. Itulah mati yang paling hina. Itulah mati yang paling rendah, yang paling menyakitkan. Mustafa Kemal Atatürk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kematian yang sangat lama. Maka jangankan kita sampai untuk menutup cahaya-cahaya Allah, jangan sampai kita menutup pengajian, jangan sampai kita ingin menghancurkan cahaya Allah. Kenapa demikian? Karena cahaya Allah akan tetap sempurna, akan tetap agung dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustafa Kemal Atatürk, dia menutup masjid, segala pengajian ditutup, pendidikan ditutup, dia hancurkan gedung-gedung umat Islam, dihancurkan, dirobohkan. Namun itulah azab Allah ditunjukkan ketika dia sebelum mati. Ketika dia meninggal dunia, dimasukkan jasadnya ke dalam tanah, dimasukkan jasadnya ke dalam lubang lahat, liang lahat. Namun ketika dimasukkan itu, melompat jenazahnya naik ke atas. Makamnya terletak di Ankara, Turki. Maka setelah melompat jenazahnya ke atas, tidak bisa ditimbun oleh tanah. Setelah ditimbun, maka melompat lagi melewati tanah timbunan tersebut. Itulah azab, segala azab di atas dunia ditunjukkan Allah, ditolak oleh tanah, ditolak oleh bumi. Kenapa? Karena dia pernah menutup cahaya Islam, karena dia pernah menutup cahaya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pesan yang bisa kita ambil pada khutbah hari ini? Persiapkan perkebunan kita untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil tani selama ini, maka setidaknya sedikit demi sedikit masukkan ke dalam kotak infak. Tolong orang-orang dan saudara kita fakir miskin, saudara yang ada di Palestina. Bantu masjid, karena walaupun sedikit, tapi justru itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Addu'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwah indal hisab. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda tihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un.